Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah. Sekarang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini fondasi atau tempat berdirinya bangsa. Ini harus kokoh. Ya. Kokohnya itu harus kita pahami dari 5 sudut pandang. Pertama, kita perlu paham cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini saya kira perlu untuk kita pahami cara mengucapkannya, terutama adik-adik para generasi muda. Kadang-kadang miris juga. Saya sering mengikuti ijab kabul pengantin yang baru dipimpin oleh Pak PPN mengucap dua kalimat syahadat. Ada yang sampai 3-4 kali diulang nggak lurus-lurus. Jadi baru mengucapkan kalimatnya saja nggak lurus. Gimana mau selanjutnya? Jadi belajar mengucapkan dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagian daripada ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat mana makharijul hurufnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Khusus di dalam sholat saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat itu dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah nanti kemudian disambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan batal sholatnya, tetapi pemahaman dari segi sudut pandangan hakikat kurang pas. Jadi saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat khususnya di dalam sholat diusahakan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi belajar tarekat ini Bapak Ibu yang hormati, belajar zikir. Ya. Nah, ketika kita belajar zikir, kita lihat zikirnya itu ada yang disebut zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, ada yang disebut dengan zikir khafi yang disebut pakai hati. Nah, dua-duanya ini perintah Allah dan Rasul. Rasul memerintahkan kepada para sahabat, jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat kalian, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bi dzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajarannya. Faksiru bi dzikri la ilaha illallah. Nah, jadi jangan pernah dalam hati kita benci kepada pelaku zikir. Kadang-kadang ada yang benci, apa yang zikir keras-keraskan la ilaha illallah, Tuhan tidak tuli. Nah, ini kena nggak paham saja, padahal itu perintah Rasul itu. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua zikir dalam hati. Ini perintah Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa
wa dunal jahri minal qawli bil qudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Wa dunal jahri minal qawli, jangan bersuara keras, tak boleh bersuara. Ya, jadi ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya. Jadi jangan dijadikan ayat ini alasan untuk melarang orang zikir bersuara. Nah, so kadang-kadang kita dengar ada tak boleh zikir bersuara keras, nah dilarang. Ini ayat yang salah letak. Ini ayatnya bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Padunal jari bil ghudwi wal asal. Al-Marawi itu di dalam kitab Tafsir Marawi bilang bil ghudwi wal asal itu apa? Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, kita sudah kena dosa. Jadi kita berdosa itu bukan kena maling aja, nggak ingat Allah saja kita sudah dosa. Ya. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ya, kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, tanda kufur.